Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih. Nah, kabar gembira bagi teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari Novika. Soalnya Mimin telah mengupload videonya di halaman Traktir Mimin. Namun saat ini Mimin masih menyediakan dua folder dengan judul yang berbeda, yaitu Daniel Steiner dan juga Amael Jericho. Dan sekedar info tambahan, adegan 18 plus dari novel Amael Jericho telah Mimin ceritakan secara eksplisit. Jadi bagi teman-teman yang nonton di video itu, harap menggunakan earphone atau semacamnya. Soalnya Mimin bahkan menyebut benda lelaki dan perempuan secara jelas hingga adegan itu-itunya. Nah, lantas bagaimana cara mengaksesnya? Gampang saja, teman-teman tinggal klik link di kolom komentar yang Mimin sudah pin. Setelah itu pilih konten eksklusif dan silakan beli dengan jumlah gelas cendol yang telah ditentukan. Mimin akan update terus novel salah paham dari novel ini. Jadi ditunggu ya informasi berikutnya dari Mimin. Oke, itu saja, mari lanjutkan videonya. Cerita kembali dibuka di tanah para elf, Greyniffra. Di dalam wilayah tersebut, tepatnya di bawah World Tree, terdapat Vildagrin yang masih dalam proses pemulihan. Berkat bantuan Alon dan Penia, para penyihir manusia kini ikut terlibat sehingga proses rekonstruksi berjalan lebih cepat. Meski begitu, Magrina tetap memandang kondisi Vildagrin yang masih rusak dan menghela napas panjang. Tiba-tiba sebuah suara menyapanya. Magrina menoleh dan mendapati Eliban berdiri di sana, seolah-olah ia sudah berada di tempat itu sejak awal. Ia menyapanya dengan tenang, tanpa menunjukkan keterkejutan. Magrina langsung menanyakan alasan Eliban atas tindakannya di masa lalu. Eliban berpura-pura bingung dan bertanya kejadian yang mana yang dimaksud. Magrina kemudian menegaskan maksudnya, yaitu kejadian saat Sin muncul. Ia mengingat dengan jelas bagaimana ia berusaha memanggil kekuatan Barma untuk menyelamatkan Alon ketika Sin of Greed hendak menyerang. Saat itu, ia siap menanggung konsekuensi apapun, bahkan jika para elf mengetahui rahasianya atau jika kakaknya mengetahuinya. Namun, Eliban tiba-tiba muncul dan menghentikannya dengan menahan kekuatannya. Eliban menjawab dengan ringan bahwa meskipun Magrina tidak ikut campur, Markis Palatio tidak akan terluka. Ia mengatakan hal itu dengan keyakinan penuh. Magrina menatap mata biru Eliban dan merasakan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam ucapannya. Ia pun bertanya apakah Eliban telah melihat masa depan. Eliban menanggapi dengan senyum khasnya dan mengatakan bahwa apapun masa depan yang ada, keyakinannya tidak akan berubah. Ia menyatakan bahwa harapannya bukanlah sesuatu yang mudah runtuh. Pada saat itu, aura Eliban berubah secara tiba-tiba. Meskipun wajahnya tetap tersenyum, suasana di sekelilingnya menjadi aneh, dan kilatan fanatisme yang singkat di matanya membuat Magrina terdiam. Menyadari perubahan itu, Eliban segera menarik diri dan menenangkan suasana. Ia menjelaskan bahwa alasannya menghentikan Magrina adalah karena justru Magrina yang berisiko terluka jika memaksakan diri menggunakan kekuatan tersebut. Ia juga menambahkan bahwa semua gerbang aneh sudah ia tangani, dan tujuan kedatangannya sebenarnya hanya untuk melaporkan hal itu. Setelah berbicara sepihak, Eliban berpamitan dan menghilang tanpa jejak. Magrina menatap lama ke arah tempat Eliban menghilang. Ekspresinya berbeda dari sebelumnya. Pada momen singkat saat tatapan Eliban berubah, ia merasakan aura yang familiar, sesuatu yang pernah ia rasakan belum lama ini. Ia pun terus memikirkan siapa sebenarnya Eliban. Bagian cerita kemudian berpindah ke wilayah Markis Palatio. Alon memandang kerumunan besar yang memenuhi wilayah dalam dan luar tembok domainnya, dan perasaan tidak enak muncul dalam dadanya. Ia tidak menyangka jumlah pelamar Ordo Kesatria akan sebanyak ini. Ia menyadari bahwa pengumuman perekrutan yang ia pasang secara asal-asalan adalah kesalahannya sendiri. Alon memastikan kepada Evan bahwa pengumuman tersebut memang hanya berisi perekrutan sederhana tanpa gaji, fasilitas, atau syarat khusus lainnya.
Evan mengonfirmasi bahwa tidak ada tambahan apapun. Fakta bahwa semua orang itu datang hanya karena satu pengumuman singkat membuat Alon sulit percaya. Namun Evan justru merasa hal ini masih wajar. Ia mengatakan bahwa Alon meremehkan reputasinya sendiri. Evan menjelaskan bahwa ketenaran Alon sudah sangat luas di kerajaan sekutu, sampai-sampai orang yang tidak mengenalnya bisa dianggap berasal dari kekaisaran. Bahkan ada penyihir yang menjadi penyihir karena mengagumi Alon. Selain itu, banyak kesatria Caliban yang semakin kuat berkat kekuatan Kalanon, sehingga nama Alon semakin disegani. Evan menegaskan bahwa tanpa iming-iming apapun, gelar Kesatria Marquis Palatio sudah cukup untuk membuat orang-orang datang berbondong-bondong. Ia bahkan menyebut bahwa beberapa kesatria Caliban baru-baru ini datang ke wilayah Palatio dan membungkuk pada patung pemberian Deus seperti sedang bersiarah. Mendengar itu, Alon terdiam sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk segera memulai proses wawancara. Proses seleksi pun dimulai. Cerita kemudian berfokus pada seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Seamus. Ia sangat bangga dengan kemampuan pedangnya. Sejak kecil, ia dilatih oleh seorang guru yang hidup menyendiri, dan ia telah mencapai tingkat Swordmaster di usia muda. Pujian dari gurunya semakin menumbuhkan rasa percaya dirinya. Setelah diizinkan turun gunung, Seamus memutuskan untuk meraih kejayaan dengan kemampuannya sendiri. Ia memilih untuk melamar menjadi kesatria Marquis Palatio, meskipun ia tahu bahwa kebanyakan kesatria berbakat biasanya menuju Caliban. Ia ingin kesuksesannya terasa lebih istimewa. Mendengar reputasi Marquis Palatio yang luar biasa, ia mendaftar tanpa ragu dan datang dengan penuh keyakinan bahwa ia pasti lulus. Namun, begitu tiba di lokasi ujian, Seamus mulai merasa ada yang tidak beres. Ia menyadari bahwa banyak peserta lain memiliki kemampuan setara dengannya, bahkan lebih. Dengan mata seorang Swordmaster, ia melihat individu-individu kuat saling waspada. Ada pula banyak peserta yang berada di tingkat yang sama dengannya. Lebih mengejutkan lagi, ia melihat kehadiran bangsawan, penyihir ternama, Putri Master Red Tower, Baba Yaga dari koloni, bahkan salah satu dari 5 Swordmaster terkuat Caliban. Mendengar bisik-bisik di sekelilingnya, kepercayaan diri Seamus runtuh sepenuhnya. Ia mulai mempertanyakan tingkat kekuatan sebenarnya di kerajaan sekutu. Kembali ke sudut pandang Alon, ia dengan cepat menyaring pelamar melalui tes kebugaran sederhana dan langsung melanjutkan ke tahap wawancara. Ia sempat mempertimbangkan untuk menggunakan syarat tambahan, tetapi memilih tidak melakukannya agar tidak menolak terlalu banyak orang yang sudah datang jauh-jauh. Pelamar pertama yang masuk membuat Alon terkejut. Orang itu adalah Rim, salah satu Shadow Leaves dari Vildagrin. Rim menyatakan bahwa ia datang untuk mengikuti wawancara. Alon terkejut karena Rim seharusnya sudah memiliki afiliasi sebagai pelayan Ratu Magrina. Ketika Rim mengatakan ia bisa mengganti afiliasinya, Alon langsung memintanya pergi. Rim pun keluar dengan ekspresi murung. Beberapa elf lainnya juga ditolak dengan cara serupa. Pelamar berikutnya yang masuk adalah Filian Merkiliane, bangsawan muda dari Ashtalon. Filian memperkenalkan dirinya dengan penuh percaya diri. Alon langsung memintanya pergi karena Filian adalah bangsawan penting dari kerajaan lain, dan menerimanya hanya akan menimbulkan masalah politik. Namun, Filian tiba-tiba kembali memperkenalkan diri dengan serius, menyatakan bahwa ia telah meninggalkan nama keluarganya dan menjadi rakyat biasa. Mendengar itu, Evan langsung tersedak batuk, sementara Alon memegangi kepalanya dengan ekspresi putus asa. Sejak awal saja, proses pembentukan Ordo Kesatria sudah jelas tidak akan berjalan dengan mudah. Setelah mengusir Filian, Alon tanpa sadar menghela napas panjang. Ia menyadari bahwa gelar bangsawan bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan begitu saja hanya dengan kemauan pribadi.
Baru pada saat itu ia benar-benar menyadari betapa cerobohnya dirinya saat memasang pengumuman perekrutan Ordo Kesatria tanpa pertimbangan matang. Namun, keadaan sudah terlanjur sejauh ini, dan ia tidak mungkin mengusir semua orang yang telah datang. Sambil menekan pelipisnya yang terasa berdenyut, Alon memanggil pelamar berikutnya. Kali ini, yang masuk adalah seorang warga sipil biasa yang tidak ia kenal. Melihat orang itu berdiri kaku karena gugup, Alon justru merasa sedikit lega. Wawancara pun berlanjut dengan lancar. Seiring waktu berjalan, Evan berkomentar bahwa prosesnya berlangsung lebih cepat dari yang diperkirakan. Alon mengangguk setuju. Meski awalnya tampak melelahkan, jumlah pelamar di ruang tunggu terus berkurang setiap kali ia melirik keluar. Ia sempat berpikir bahwa mungkin jumlah mereka hanya terlihat banyak karena tersebar luas. Namun, dugaan itu segera terpatahkan ketika pelamar berikutnya masuk dan memperkenalkan diri sebagai Deus. Melihat Deus masuk dengan sikap yang sangat alami, Alon kembali terdiam. Ia bertanya mengapa Deus, yang dikenal sebagai First Sword of Caliban, datang untuk wawancara Ordo Kesatria. Deus menjawab dengan tenang bahwa semuanya sudah diurus. Ketika ditanya lebih lanjut, Deus menjelaskan bahwa ia telah meninggalkan surat peringatan agar tidak ada yang menghalangi keputusannya, dengan implikasi ancaman yang samar. Mendengar itu, Alon dan Evan sama-sama terdiam canggung. Tanpa memperpanjang pembicaraan, Alon langsung menyuruh Deus pergi. Deus pun pergi dengan ekspresi percaya diri. Pelamar berikutnya adalah seorang. Begitu masuk, ia langsung berlari dan memeluk Alon, lalu duduk dengan santai di pangkuannya. Alon yang terkejut mencoba menanyakan apakah seorang juga datang untuk wawancara Ordo Kesatria. Seorang menjawab dengan ceria bahwa ia datang di tengah pekerjaannya setelah mendengar perekrutan tersebut. Alon kembali mengingatkan bahwa seorang adalah Baba Yaga dari koloni dan seharusnya menjaga wilayahnya. Setelah berpikir sejenak, seorang setuju dengan pendapat Alon dan memutuskan untuk tidak ikut seleksi. Ia mengaku kedatangannya juga merupakan bagian dari misi penjagaan, bersama Karsem. Mendengar bahwa Karsem juga datang untuk mengikuti seleksi Ordo Kesatria, Alon hanya bisa tertawa kecil dan meminta agar Karsem tidak mengikuti ujian masuk. Setelah bertukar basa-basi singkat, seorang berpamitan dengan ceria dan pergi begitu saja. Alon termenung sejenak setelah kepergiannya. Evan berkomentar bahwa Alon tampaknya menjadi lebih dekat dengan seorang, tetapi Alon menganggap tidak ada yang berubah dan segera melanjutkan wawancara. Menjelang senja, mereka memutuskan untuk menghentikan wawancara hari itu dan melanjutkannya keesokan hari. Meski ingin segera menyelesaikannya, Alon menyadari hal itu tidak realistis. Ia juga merasa heran mengapa banyak penyihir dan bangsawan ikut melamar Ordo Kesatria. Saat menatap keluar jendela, ia mendapati bahwa jumlah orang yang berkumpul justru terasa lebih banyak daripada pagi hari. Ia pun menyimpulkan bahwa proses ini akan memakan waktu setidaknya 1 minggu. Keesokan harinya, Deus berdiri mengamati kerumunan di wilayah Markis Palatio dengan ekspresi aneh. Ia tidak terkejut dengan jumlah pelamar, bahkan merasa jumlah itu sedikit jika dibandingkan dengan standar pribadinya. Yang membuatnya heran adalah tindakan Alon sendiri. Menurut pandangannya, Alon tidak membutuhkan perlindungan dari orang-orang seperti itu. Bahkan tanpa mereka, sudah ada banyak pihak yang diam-diam menjaga Alon, termasuk para elf dan Lizardman. Deus merenungkan alasan Alon membentuk Ordo Kesatria dan teringat perkataan Evan bahwa pasukan ini kemungkinan disiapkan untuk melindungi wilayah baru. Dari sana, Deus menarik kesimpulan sendiri bahwa Alon mungkin berniat menjadi raja. Dalam pikirannya, semua tindakan Alon kini terasa masuk akal, termasuk penolakan terhadap dirinya dan pengiriman orang-orang kuat ke berbagai negara. Kesimpulan ini membuat Deus bergidik penuh antusiasme.
Tanpa mengetahui kesalahpahaman tersebut, Alon tetap melanjutkan wawancara seperti biasa. Deus kemudian menyampaikan kesimpulan besarnya itu kepada seorang, dan keduanya sepakat bahwa mereka harus bersiap. Dengan demikian, sebuah kesalahpahaman besar pun mulai berkembang. 1 minggu berlalu sejak wawancara dimulai, dan Alon masih terus melakukannya. Ia tidak menyangka proses ini akan berlangsung selama itu. Namun, hari itu suasana hatinya cukup baik karena wawancara akhirnya hampir selesai. Hanya tersisa 1 hari lagi. Di antara pelamar yang masuk, muncul seorang pria bernama Seamus. Alon segera mengenalinya sebagai Seamus the Mad Dog, karakter yang bisa direkrut di pertengahan permainan Psychedelia, terkenal dengan statistik tinggi dan sifat arogan. Namun, Seamus yang berdiri di hadapannya tampak berbeda. Ia terlihat sangat pendiam dan tertekan, jauh dari sosok angkuh yang Alon kenal. Merasa bingung namun tidak mengungkit keanehan itu, Alon melakukan wawancara singkat dan membiarkan Seamus pergi. Meski begitu, rasa janggal tetap tertinggal di benaknya. Sementara itu, jauh di dalam hutan Rono Valley, Historia berdiri bersama Rianga di wilayah paling berbahaya yang dikuasai oleh King of a Hundred Ghosts. Dari percakapan mereka, Rianga memastikan bahwa Chief yang dimaksud memang Chief yang sama seperti yang mereka kenal dan bahwa Historia telah bertemu dengannya. Namun, ketika mengetahui bahwa Chief mengingatnya tetapi belum datang menemuinya, Rianga mengembungkan pipinya dengan kesal, menunjukkan rasa cemburu dan kecewa. Blue Ghost, pria berkulit biru yang menjabat sebagai tangan kanan Rianga, belakangan ini sering menghela napas. Bukan karena ia tipe yang mudah cemas, dan bukan pula karena ia tidak mampu menghadapi masalah. Justru sebaliknya, masalah yang sedang terjadi terlalu merepotkan, dan ironisnya bukan berasal dari dirinya sendiri. Di markas Hyaki, seluruh anggota Hundred Ghosts justru berkumpul di luar, berbisik dengan wajah tegang. Alasannya adalah suasana hati Rianga yang sangat buruk sejak kedatangan Historia sehari sebelumnya. Sejak menerima pesan tertentu yang dibawa Historia, Rianga menjadi mudah meledak. Siapapun yang salah bicara akan langsung dihajar dan dibenamkan ke tanah. Karena itu, para bawahan memilih menghindar demi keselamatan. Blue Ghost tidak dapat memahami reaksi Rianga. Dari sudut pandangnya, jika Rianga ingin bertemu Markis Palatio, yang ia sebut sebagai Chief, maka seharusnya ia langsung pergi menemuinya. Namun, para bawahan menjelaskan bahwa bagi Rianga, yang penting adalah Chief datang sendiri menemuinya, bukan sebaliknya. Mereka menyamakannya dengan logika putri dalam dongeng. Ketika salah satu bawahan tanpa sadar hampir mengucapkan bahwa Rianga pernah bergumam tentang dirinya sebagai putri, Rianga langsung muncul dan menghajarnya tanpa ampun. Setelah itu, Rianga pergi dengan ekspresi kesal. Para bawahan hanya bisa menghela napas lega, sadar bahwa suasana masih sangat berbahaya. Blue Ghost mengamati situasi itu dengan perasaan rumit. Sejak mengetahui bahwa Chief masih hidup, Rianga menjadi sangat emosional setiap kali namanya disebut. Kondisi itu semakin parah setelah kunjungan Historia. Para bawahan bahkan mulai menyebut sesi pelampiasan emosi Rianga sebagai beatdown session, yaitu latihan di mana Rianga sendirian melawan seluruh Hundred Ghosts untuk melepas stres. Mendengar keluhan bahwa kondisi ini bisa berujung pada kehancuran mereka, beberapa bawahan setengah bercanda menyarankan untuk menculik Chief. Namun ide itu langsung ditolak karena jelas akan berakhir dengan kematian mereka semua. Akhirnya, Blue Ghost mengambil keputusan sendiri. Ia menyatakan bahwa ia akan pergi membawa Chief ke sini, tetapi meminta agar hal itu dirahasiakan dari Rianga. Dengan sorak dukungan penuh harapan dari para bawahan, Blue Ghost diam-diam meninggalkan wilayah tersebut dan menuju ke Markis Palatio, demi memastikan setidaknya ada yang selamat. Sementara itu, di Markis Palatio, proses seleksi Ordo Kesatria telah selesai.
Setelah beberapa tes tambahan, Alon tidak lagi terlibat langsung karena Deus secara sukarela mengambil alih pelatihan. Hal itu membuat Alon menikmati beberapa hari yang relatif santai. Deus melaporkan bahwa ujian telah selesai dan menyatakan niatnya untuk melatih para kesatria lebih lanjut sebelum pergi. Menurutnya, pasukan tersebut harus cukup kuat untuk menjadi fondasi pertahanan wilayah Divine Land, bahkan setara atau melampaui kesatria Caliban. Alon sempat bertanya-tanya apakah kekuatan sebesar itu benar-benar diperlukan, tetapi akhirnya menyerahkan semuanya kepada Deus. Setelah Deus pergi dengan sikap penuh keyakinan, Alon merasa bingung dengan pernyataannya tentang siap kapan saja, namun ia tidak sempat memikirkannya lebih jauh karena Evan datang membawa laporan. Evan menyatakan bahwa ia justru merasa termotivasi karena akhirnya memiliki tugas yang jelas lagi, mengingat latar belakangnya sebagai mantan kapten tentara bayaran. Ia kemudian melaporkan hasil seleksi, total 50 kesatria dan sekitar 600 prajurit telah dipilih. Mendengar angka itu, Alon terkejut. Jumlah tersebut jauh melampaui rencana awalnya. Ia semula hanya berniat memulai dengan sekitar 10 kesatria sebagai langkah kecil dalam pembangunan Divine Land. Namun, Evan berpendapat bahwa jumlah itu justru terlalu sedikit untuk melindungi wilayah Divine Land di masa depan. Meski dalam hati Alon merasa jumlah tersebut berlebihan untuk wilayah yang masih kosong, ia akhirnya menerima hasil itu dengan alasan bahwa mereka hanya merekrut lebih awal dari rencana. Tak lama kemudian, Evan memberitahu bahwa Yutia sempat datang mencarinya. Alon segera menemui Yutia, yang menyapanya dengan senyum lembut seperti biasa. Yutia mendekat dan memperhatikan lencana hijau di dada Alon, lalu mengatakan bahwa pengaitnya longgar. Ia melepas lencana itu dan menyerahkannya ke tangan Alon. Alon merasa bingung karena yakin lencana itu terpasang dengan benar sejak pagi, namun ia tetap berterima kasih dan menyimpannya di saku. Ia tidak menyadari bahwa Yutia menatap tangannya sesaat lebih lama dari biasanya. Yutia lalu mengajak Alon berbincang di taman. Alon menyetujuinya. Sepanjang perjalanan, Yutia tampak berada dalam suasana hati yang sangat baik, bahkan seolah bersenandung pelan, meninggalkan kesan halus yang sulit dijelaskan. Alon berjalan menuju taman bersama Yutia, yang sejak tadi terlihat berada dalam suasana hati yang sangat baik. Di sana, Alon akhirnya mengetahui alasan Yutia sempat mampir ke kediaman Markis Palatio. Yutia menjelaskan bahwa ia akan menghadiri sebuah pertemuan, yang berkaitan dengan meningkatnya jumlah perusuh dan bandit dalam beberapa waktu terakhir. Alon mengangguk, mengingat kembali laporan yang pernah disampaikan Xian beberapa hari lalu. Ia menyadari bahwa situasinya ternyata lebih serius daripada yang ia perkirakan. Ketika Yutia menanyakan apakah Alon benar-benar tidak mengetahui kondisi tersebut, Alon menjawab bahwa ia mengetahuinya sampai batas tertentu. Bagaimanapun juga, kejadian itu bukan sesuatu yang sepenuhnya bisa luput dari perhatiannya. Di dalam hati, Alon menyadari bahwa meskipun bukan niatnya, ia sebenarnya diuntungkan oleh situasi tersebut. Saat wilayah lain dilanda kekacauan akibat bandit, wilayah Palatio justru tetap relatif aman. Hal ini menyebabkan para pedagang lebih sering datang, meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Yutia kemudian menjelaskan bahwa selain urusan pertemuan itu, ia juga mendengar kabar bahwa sesuatu sedang terjadi di dalam kekaisaran. Ketika Alon menanyakan maksudnya, Yutia menyebutkan bahwa perang telah pecah di dalam kekaisaran itu sendiri. Mendengar kata kekaisaran, Alon terdiam sejenak. Kekaisaran adalah negara yang sejak lama bermusuhan dengan aliansi kerajaan, sekaligus latar dari Calypsophobia, game lain buatan perusahaan yang sama dengan Psychedelia. Alon sempat berpikir apakah pada titik waktu ini memang pernah terjadi perang internal di kekaisaran. Namun, setelah merenung sejenak, ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Bagi Alon,
Konflik dalam kalipsofobia bukanlah sesuatu yang perlu ia cemaskan. Selama tidak ada negara anggota aliansi kerajaan yang berada di ambang kehancuran, kekaisaran tidak akan menyatakan perang terbuka. Lagi pula, kalipsofobia memiliki protagonisnya sendiri, seorang tokoh bernama Ner, yang ditakdirkan menyelamatkan kekaisaran dari kehancuran. Dengan kekuatan protagonis tersebut, Alon yakin urusan kekaisaran akan terselesaikan dengan sendirinya. Setelah itu, Yutia mengatakan bahwa ia masih memiliki satu hal lagi yang ingin disampaikan. Ia mengusulkan agar sebuah gereja dibangun di wilayah Markis Palatio. Mendengar hal itu, Alon terkejut dan sempat ragu. Ia mempertimbangkan bahwa dalam waktu dekat ia harus mendirikan Divine Land, sehingga pembangunan gereja di wilayah Palatio berpotensi menimbulkan situasi yang canggung. Namun, karena ia juga tidak merasa ada alasan kuat untuk menolak, akhirnya Alon mengangguk dan mengizinkannya. Ketika Alon menanyakan alasan di balik usulan tersebut, Yutia tersenyum dan meminta Alon menebaknya sendiri. Alon sempat menebak bahwa itu untuk tujuan ekspansi, tetapi Yutia menyangkal. Ia kemudian menjelaskan bahwa ada dua alasan. Alasan pertama adalah jumlah kucing di wilayah tersebut lebih banyak dari yang diperkirakan. Mendengar itu, Alon refleks melirik Blackie, kucing hitam kecil yang tampak bereaksi seolah merasa sedang dibicarakan. Alasan kedua disampaikan Yutia dengan suara lebih pelan. Ia mendekat ke sisi Alon dan berbisik bahwa ia merasa sudah waktunya untuk menjadi sedikit lebih proaktif, terutama dalam hal misi penyebaran ajaran. Yutia tersenyum saat mengatakannya. Alon sendiri tidak sepenuhnya memahami maksudnya, tetapi tetap mengangguk seolah mengerti. Setelah meminta Alon untuk mampir ke Rosario jika memiliki waktu, Yutia pun meninggalkan kediaman Markis. Beberapa hari kemudian, Alon teringat bahwa ia sebenarnya ingin menanyakan pada Yutia bagaimana ia bisa mengetahui tentang dosa, tetapi kesempatan itu tidak pernah datang. Dengan sedikit penyesalan, Alon memanggil Evan yang berjalan di depannya dan menanyakan apakah semua persiapan menuju Divine Land sudah siap. Evan menjawab bahwa semuanya telah selesai dan mereka bisa berangkat kapan saja. Perjalanan diperkirakan memakan waktu sekitar 1 hari. Saat mereka keluar melewati tembok luar, Alon terhenti oleh pemandangan di depan matanya. Di depan gerbang kastel, para prajurit dan ksatria telah berkumpul rapat. 50 ksatria dan 600 prajurit siap berangkat menuju Divine Land. Melihat jumlah itu secara langsung membuat Alon merasa angkanya jauh lebih besar daripada sekadar laporan di atas kertas. Selain jumlahnya, Alon juga memperhatikan bahwa kedisiplinan dan formasi mereka tampak sangat rapi, seolah-olah telah menjalani pelatihan intensif. Deus berdiri mengamati mereka dengan ekspresi puas. Alon sempat melihat beberapa wajah yang dikenalnya dari sesi wawancara sebelumnya, termasuk Seamus. Namun, yang membuat Alon heran adalah ekspresi para ksatria. Mereka tampak terlalu serius dan penuh tekad. Bukan hanya karena kehadirannya sebagai komandan, tetapi seolah mereka sedang bersiap untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Evan pun mengungkapkan perasaannya bahwa pasukan ini terasa lebih seperti tentara yang akan maju ke medan perang, bukan sekadar pasukan pertahanan Divine Land. Meski begitu, Alon menilai bahwa pelatihan yang baik tidak pernah menjadi hal buruk. Evan kemudian menyebutkan bahwa Deus melakukan wawancara satu persatu dengan para ksatria selama pelatihan, dan setelah itu sikap mereka berubah drastis menjadi lebih serius. Alon sempat bertanya-tanya apa yang sebenarnya dikatakan Deus kepada mereka, tetapi ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Di dalam kereta, Alon mulai menyusun rencana ke depan. Ia akan mendirikan Divine Land, membicarakan soal warga dengan Silih, dan singgah ke raksas terlebih dahulu. Pikirannya lalu melayang pada kejadian di timur, tentang entitas yang disebut Observer. Ia menyentuh Magatama yang tersembunyi di balik jubahnya,
mengingat sosok mengerikan yang kehadirannya saja sudah membuat matanya berdarah. Alon berharap, mungkin kali ini ia bisa memperoleh jawaban atas hal-hal yang belum ia pahami. Sementara itu, dari sudut pandang Seamus, kepercayaan dirinya yang dulu hancur kini perlahan pulih. Ia menyadari bahwa kesatria di bawah Markis Palatio bukanlah kesatria biasa. Kelima pemimpin skuad semuanya adalah Master Knight, dan Seamus sendiri menjabat sebagai wakil kapten Ordo kelima. Pengakuan dari rekan-rekannya dan dari Deus membuat harga dirinya kembali tumbuh. Namun, kesombongan yang dulu melekat padanya hampir sepenuhnya lenyap. Dalam waktu seminggu saja, terutama melalui duel-duel melawan Deus, Seamus dipaksa untuk belajar kerendahan hati. Perbedaan kemampuan di antara mereka terlalu besar untuk sekadar merasa iri. Jurangnya begitu jauh hingga sulit dipahami. Meski begitu, Seamus yakin bahwa ia semakin mendekati mimpinya untuk menjadi kesatria yang dikagumi semua orang. Setidaknya, itulah yang ia pikirkan sampai pagi itu. Dalam sesi wawancara pribadi, Deus menatapnya dengan serius dan mengatakan bahwa Seamus akan menjadi pedang raja, pedang yang mampu menghancurkan siapapun. Tatapan Deus tidak mengandung kebohongan sedikit pun. Saat itu, Seamus menyadari bahwa kata-kata Deus adalah kebenaran. Tanpa sadar, ia menyadari bahwa dirinya telah menaiki sebuah kapal yang tidak bisa ditinggalkan, sebuah jalan di mana kegagalan berarti pengkhianatan, dan keberhasilan berarti revolusi. Mimpinya yang polos tentang menjadi kesatria terhormat perlahan memudar, digantikan oleh kenyataan yang jauh lebih berat. Tepat 1 hari kemudian, Alon tiba di wilayah yang diberikan Xian kepadanya. Ia berhenti di tengah lereng gunung dan memandang ke arah tanah yang kini menjadi miliknya. Evan memastikan bahwa tempat itu memang wilayah yang dimaksud. Setelah mengamati sekeliling, Alon menilai bahwa lahannya tidak buruk sama sekali. Di bagian belakang terdapat pegunungan, sementara di depan terbentang dataran luas, sebuah topografi ideal dengan gunung di belakang dan aliran air ke depan. Namun, Alon merasa heran mengapa wilayah dengan kondisi geografis sebaik itu tidak pernah dikembangkan sebelumnya. Evan segera menjelaskan alasannya. Di sekitar wilayah tersebut terdapat banyak sarang monster, puluhan desa goblin, pemukiman orc, ogre di daerah yang lebih jauh, dan entah dari mana monster terus bermunculan tanpa henti. Karena itu, wilayah ini dikenal sebagai tanah bermasalah. Alon menerima penjelasan itu dengan tenang. Ia menganggap kekurangan tersebut masih bisa ditoleransi mengingat kondisi geografisnya yang sangat baik. Ia menyadari bahwa jika wilayah seperti ini dibiarkan kosong, pasti ada alasan besar di baliknya. Dengan keyakinan bahwa setelah Divine Land berdiri, area sekitar lambat laun akan dibersihkan, Alon melangkah maju ke pusat wilayah. Sesampainya di sana, Alon menarik napas dalam-dalam dan menutup mata. Ia memasuki dunia batinnya, sesuatu yang kini sudah terasa akrab baginya. Di hadapannya muncul 6 esensi ilahi dengan warna berbeda, biru, hijau, merah, putih, abu-abu, dan 1 esensi hitam yang nyaris menyatu dengan kegelapan, namun jelas keberadaannya. Sejauh ini, Alon baru menggunakan 2 di antaranya, esensi ilahi Kalanon dan esensi primordial elf. Sambil menatap esensi-esensi itu, Alon sempat berpikir apakah dengan menyatukan semuanya ia bisa menggunakan esensi lain. Namun ia segera mengingat pesan Rin tentang cara menciptakan Divine Land, menyatukan esensi ilahi dan mengucapkan deklarasi. Sebuah benang tipis muncul dari jarinya dan menembus 1 persatu esensi, Kalanon, Primordial Elf, lalu esensi merah, putih, dan abu-abu. Ketika benang itu mencoba menembus esensi hitam, ia gagal. Esensi hitam menolak untuk bercampur, bergetar dengan kekuatan yang terpisah. Alon menarik kembali benang itu, dan dari 5 esensi yang menyatu terbentuk sebuah bola cahaya kecil di hadapannya.
Ia mengingat kata terakhir Rin, nyatakan. Alon pun mengucapkannya dengan suara pelan. Seketika, cahaya putih yang menyilaukan meledak di sekelilingnya, bercampur dengan kilatan merah dan biru. Dari kejauhan, Evan dan Basiliora hanya bisa terdiam penuh kekaguman. Saat Alon membuka matanya, ia langsung merasakan keanehan. Segalanya tampak berhenti. Evan, Basiliora, Deus, Filian, semuanya membeku, seolah waktu melambat hingga hampir berhenti total. Alon menyadari bahwa ia pernah mengalami fenomena serupa sebelumnya, saat pertama kali memberlakukan pembatasan. Saat itu, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, sebuah mata raksasa menutupi seluruh langit, menatapnya dengan senyum melengkung yang aneh. Sosok itu menyebut dirinya Star Eater dan menyambut kembalinya Alon. Ketika Alon hendak menanggapi, pandangannya terganggu oleh distorsi seperti gangguan statis, dan seketika dunia kembali normal. Warna kembali ke sekeliling, suara Evan dan Basiliora kembali mengalir normal. Alon bergumam pelan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun ia segera memusatkan perhatiannya kembali pada tugasnya. Para ksatria dan prajurit memandangnya dengan penuh kekaguman, menyaksikan partikel cahaya berkilau di udara, sesuatu yang tidak terlihat di wilayah lain. Mengingat nasihat Rin, Alon membagikan kekuatannya kepada mereka yang hadir. Esensi ilahi yang terkumpul menyusut drastis, dan bola cahaya itu mengecil hingga seukuran telapak tangan. Energi ilahi mengalir ke tubuh para ksatria dan prajurit, membuat mereka terkejut. Ketika semua mata tertuju padanya, Alon kebingungan sejenak, lalu hanya mampu berkata singkat agar semua orang menjalankan tugas masing-masing. Jawaban itu disambut dengan teriakan serempak penuh semangat. Setelah ritual selesai, Evan mengungkapkan bahwa tanah tersebut jelas telah berubah. Kepadatan mana di udara meningkat tajam, bukan hanya perubahan di permukaan. Alon baru menyadari bahwa efek Divine Land muncul jauh lebih cepat dari yang ia perkirakan. Ia sebelumnya mengira berkat semacam ini hanya akan muncul setelah prestise terkumpul. Saat mengamati sekeliling, Alon memperhatikan perubahan sikap Seamus. Ekspresi Seamus kini penuh tekad, mengingatkan Alon pada ucapan Evan tentang bagaimana pertemuan pribadi dengan Deus sering mengubah sikap seseorang. Ketika ditanya, Seamus menjawab dengan sikap disiplin bahwa Deus telah menjelaskan tugas yang harus ia emban, dan ia bersumpah akan mengangkat nama Palatio setinggi mungkin. Meski terkesan dengan kedisiplinan itu, Alon merasa reaksi tersebut agak berlebihan untuk sekadar menjaga wilayah yang masih kosong. Ketika Evan menanyakan langkah selanjutnya, Alon menyatakan bahwa tahap berikutnya adalah mengumpulkan warga. Mereka membahas kemungkinan pembatasan bagi calon warga, seperti yang diterapkan di Sironia. Evan menjelaskan bahwa sebagian besar warga Sironia adalah mereka yang telah menyelesaikan Siarah Dewi. Alon merasa pembatasan semacam itu terlalu berat untuk wilayah yang bahkan belum memiliki daya tarik nyata, meski Evan menilai bahwa aturan semacam itu bisa menjadi promosi yang baik. Akhirnya, mereka sepakat untuk mulai merekrut warga lebih awal melalui surat, meski persiapan belum sepenuhnya matang. Deus kemudian mendekati Alon dan menyatakan keinginannya untuk melanjutkan pelatihan para ksatria di Divine Land, karena menurutnya lingkungan tersebut sangat mendukung. Alon menerima niat itu dengan rasa terima kasih, lalu meninggalkan wilayah Divine Land. Di tempat lain, seorang tentara bayaran bernama Bran menemukan sebuah surat dari rivalnya, Karam, yang telah lolos seleksi dan bergabung dengan pasukan Palatio. Isi surat itu penuh dengan cerita tentang pelatihan luar biasa di Divine Land Palatio dan bagaimana para prajurit mendapatkan akses ke kekuatan ilahi. Bran membaca dengan kesal, namun ceritanya menarik perhatian Cobb, rekan minumnya. Mereka membicarakan rumor tentang Divine Land Palatio dan kekuatan Kalanon yang konon bisa diperoleh dengan berlatih di sana.
Meski awalnya terdengar tidak masuk akal, pembicaraan itu didengar oleh Mai, tentara bayaran bertelinga kucing. Ia tertarik dan kemudian menyebarkan cerita tersebut kepada kelompoknya. Dari sebuah kedai kecil di Lartania Timur, rumor aneh mulai menyebar, bahwa siapapun yang tinggal dan berlatih di Divine Land Palatio bisa menggunakan kekuatan Kalanon. Seiring penyebarannya, rumor itu semakin berubah dan terdistorsi. Muncul cerita bahwa untuk menjadi warga, seseorang harus melakukan perbuatan baik, seperti mengalahkan bandit dan membawa bukti. Dalam waktu singkat, rumor itu sampai ke telinga mereka yang pernah menyesal karena gagal masuk ke dalam Ordo Marquis Palatio. Sudah 2 minggu berlalu sejak Alon meninggalkan Divine Land dan melanjutkan perjalanan menuju Raksas. Dibandingkan sebelumnya, ritme latihan Alon kini jauh lebih santai. Penyebabnya sederhana, Penia tidak ikut bersamanya kali ini. Saat Penia masih ada, Alon bisa berlatih intensif dengan Kilrus menggunakan Footsteps of the Past. Namun kini, hal itu tidak memungkinkan. Secara teori, Alon masih bisa mengisi ulang Footsteps of the Past dengan terus mengaktifkan dan menonaktifkan Reverse Heaven. Akan tetapi, metode itu memberikan beban yang terlalu besar pada tubuhnya. Tidak peduli seberapa singkat ia menggunakan Reverse Heaven, kerusakan fisik tetap terjadi. Karena itulah, Alon sudah cukup lama tidak memasuki keadaan Footsteps of the Past. Sebagai gantinya, ia menghabiskan waktu dengan menyusun struktur mantra baru dan melatih kebangkitan Blackie secara mandiri. Setelah sesi latihan singkat, Alon memuji Blackie, yang langsung meringkuk manja di dadanya sambil mengeluarkan suara kecil. Evan mendekat dan menanyakan apakah latihannya sudah selesai. Alon menjawab singkat bahwa ia telah selesai, dan Evan berkomentar bahwa Alon sangat konsisten. Alon mengakui bahwa ia memang sangat membutuhkan latihan ini saat ini. Percakapan mereka berlanjut hingga makan malam. Evan menyebutkan bahwa ia telah menyiapkan makanan, meski Alon menanggapi bahwa itu hanyalah ubi jalar yang dipanggang. Basiliora sudah lebih dulu makan, dan kembali terlibat adu mulut kecil dengan Evan. Hari itu berlalu seperti hari-hari biasa lainnya selama perjalanan mereka. Namun, dalam 2 minggu terakhir, Alon mulai merasakan perubahan nyata di wilayah Allied Kingdom. Ketika Alon menanyakan jarak ke desa berikutnya, Evan menjelaskan bahwa desa yang seharusnya mereka tuju telah diserang, sehingga perjalanan akan memakan waktu sekitar 4 hari. Biasanya, Alon hanya perlu berkemah 1 atau 2 malam sebelum mencapai desa berikutnya, tetapi kali ini berbeda. Dalam 2 minggu perjalanan, mereka hanya melewati 4 desa. Sisanya telah dihancurkan oleh bandit atau perusuh. Alon menyadari bahwa mengetahui situasi secara teori dan melihat kehancuran dengan mata kepala sendiri adalah 2 hal yang sangat berbeda. Evan mengakui bahwa kondisi ini jauh lebih buruk dari perkiraan. Mereka membicarakan Abyssal Core, sumber kekacauan yang hingga kini belum diketahui asal-usulnya. Evan menyebutkan bahwa Information Guild belum menemukan petunjuk berarti, namun ada kabar lain. Para ksatria dan tentara bayaran mulai memburu bandit dengan kemauan sendiri, tanpa bayaran. Hal itu terasa janggal bagi Alon, terutama karena tentara bayaran biasanya tidak peduli pada masalah di luar Lartania. Selain itu, Alon juga menyadari keanehan lain. Selama perjalanan, mereka sama sekali tidak bertemu bandit, bahkan tidak menemukan mayat di desa-desa yang telah diserang. Meski merasa ada yang tidak beres, Alon akhirnya menganggap tidak bertemu bandit sebagai hal yang baik dan memilih untuk tidak memikirkannya lebih jauh. Pikiran Alon kemudian kembali pada kejadian saat ia mendeklarasikan Divine Land. Sosok yang muncul saat itu menyebut dirinya Star Eater dan menyambut kembalinya Alon. Ia telah dipanggil dengan gelar yang sama sebelumnya, oleh outsider di laut dalam dekat Raksas, dan oleh entitas misterius di timur. Namun, Alon tidak pernah menemukan penjelasan tentang apa sebenarnya Star Eater.
Nama itu tidak pernah muncul dalam pengetahuannya tentang si Cedelia. Setelah merenung berulang kali tanpa hasil, Alon menyimpulkan bahwa jawabannya mungkin hanya bisa ia peroleh dari observer. Sambil memikirkan itu, ia memainkan Magatama di sakunya. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di dekat kota pelabuhan, dan Alon disambut oleh Radan. Untuk mencapai raksas, perjalanan laut adalah keharusan, dan Radan menjadi pilihan alami untuk membantu. Dengan bantuannya, Alon pun berangkat menuju Kepulauan Sifra, tujuan sebenarnya dari perjalanannya, tempat di mana observer berada. Dalam perjalanan, Alon menyadari bahwa Radan tampak sedikit murung meski tersenyum seperti biasa. Ketika ditanya, Radan mengakui bahwa ada banyak hal yang sedang ia pikirkan, meski ia tidak menjelaskan lebih jauh. Alon memilih untuk tidak memaksanya dan hanya menawarkan bantuan jika suatu saat Radan membutuhkannya. Radan menerimanya dengan senyum tulus. Beberapa hari kemudian, mereka tiba kembali di Kepulauan Sifra. Seperti sebelumnya, Alon menggenggam liontin yang pernah diberikan Yongrin dan berjalan menuju pantai timur, tempat ia pernah bertemu observer. Sementara itu, di tempat lain, kuil Kalanon telah berkembang pesat. Jumlah pengikut Kalanon, sang penerima petir, melonjak drastis sejak Reinhardt dari Caliban mulai secara terbuka menggunakan kekuatan Kalanon. Kini, kuil itu dipenuhi para penganut setiap waktu doa. Pertumbuhan ini dipimpin oleh saintes Sili. Dalam percakapan dengan Deus, Sili mendengar pernyataan yang mengguncang, Markis Palatio berniat menjadi raja. Deus menyampaikan hal itu dengan keyakinan mutlak. Setelah keterkejutan singkat, Sili menerima kenyataan tersebut dan menyatakan bahwa itu adalah jalan yang benar. Namun, ia melangkah lebih jauh, menyatakan bahwa menjadi raja saja tidaklah cukup. Menurut Sili, sudah sewajarnya seorang dewa besar tidak berada di bawah manusia. Bagi dirinya, tempat yang pantas bagi Alon bukanlah tahta raja, melainkan kursi seorang kaisar. Ia menyatakan niatnya untuk segera bergabung dan membantu sepenuhnya. Jika Alon ingin naik ke langit, maka ia akan membersihkan jalan baginya dengan segala cara. Dengan tatapan penuh keyakinan, Sili memandang kuil yang dipenuhi para pengikut. Sesuatu yang besar telah mulai bergerak, tanpa sepengetahuan Alon. Hutan Greinifra telah hancur sepenuhnya akibat kehancuran yang disebabkan oleh Mother of Great and Sin. Meskipun para elf bekerja keras untuk memulihkannya, upaya mereka baru mencapai wilayah dalam Vildagrin. Area luarnya masih dibiarkan dalam kondisi rusak parah dan tandus. Di pusat wilayah yang benar-benar porak-poranda itu, seorang pria yang mengenakan jubah suci berwarna hitam berdiri sambil tersenyum puas. Ia perlahan menoleh ke arah tempat di mana Sin pertama kali bergerak, lalu ke lokasi pertempuran Sin, seolah-olah sedang menelusuri kembali kejadian masa lalu meskipun ia tidak berada di sana saat itu terjadi. Setelah mengamati semuanya secara berurutan, ia menyimpulkan bahwa hampir tidak ada yang tersisa. Senyumnya semakin lebar ketika ia bergumam bahwa mungkin sudah waktunya untuk meningkatkan langkah selanjutnya. Setelah selesai memeriksa keadaan sekitar, ia mulai berjalan. Saat ia melirik ke samping, seseorang yang sebelumnya tidak ada kini berdiri di sana. Pria berjubah hitam itu menanyakan pendapatnya, seolah yakin bahwa orang tersebut sependapat dengannya. Sementara itu, Alon tidak beristirahat seperti Evan, melainkan pergi bersama Radan menuju ujung timur pantai. Pantai itu kosong dan sunyi, tanpa kehadiran siapapun. Alon menatap laut sambil tenggelam dalam pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dan memastikan kembali lokasi tempat ia pernah bertemu dengan observer. Setelah memastikan bahwa tempat itu benar, ia merasa heran karena observer tidak juga muncul. Ia menatap kalung yang diberikan Yongrin kepadanya, karena sebelumnya kalung itu cukup untuk memanggil observer hanya dengan berjalan di sepanjang pantai.
Alon berpikir tentang kemungkinan pergi ke koloni untuk menanyakan hal ini pada Yongrin, tetapi segera menolak gagasan itu karena akan memakan terlalu banyak waktu. Radan, yang memperhatikan kegelisahan Alon, bertanya apakah ia sedang memikirkan sesuatu. Alon mengakui bahwa ia memang sedang bermasalah, lalu menyadari bahwa ekspresi Radan juga tampak tidak terlalu cerah. Radan mengalihkan pembicaraan dengan alasan sedang memikirkan bentuk batu, dan Alon tidak memaksanya. Alon kemudian menjelaskan bahwa ia datang untuk menemui seorang putri duyung, tetapi tampaknya tidak berhasil. Radan mengaku pernah melihat putri duyung itu sebelumnya. Ia lalu menawarkan diri untuk mencarinya dengan menyelam ke laut dalam, karena ia memiliki artefak yang memungkinkan hal tersebut. Meskipun Alon khawatir akan bahayanya, Radan meyakinkannya dan Alon akhirnya menyetujui. Alon menjelaskan sebisanya pengalaman lamanya bersama observer di bawah laut, lalu Radan segera menyelam. Beberapa jam kemudian, matahari mulai turun. Saat Blackie sedang menekan Basiliora yang meronta karena ditenggelamkan air laut akibat ejekannya, Radan kembali ke pantai dan melaporkan hasil penyelidikannya. Radan menemukan pintu masuk menuju tempat observer, namun tidak masuk ke dalamnya. Ia menawarkan untuk membawa Alon ke sana, tetapi Alon mengaku tidak bisa bertahan lama di bawah air. Radan lalu memberikan sebuah anting kecil, artefak yang memungkinkan pernapasan di bawah air selama sekitar 1 jam per hari. Karena hari sudah sore, mereka sepakat untuk berangkat keesokan harinya. Keesokan harinya, meskipun Alon kembali membawa kalung itu, observer tetap tidak muncul di pantai. Maka Alon dan Radan memutuskan untuk menyelam. Setelah mengenakan artefak, Alon menyadari bahwa ia bisa bernapas di bawah air dan melihat dunia laut dengan jelas. Radan kemudian mengeluarkan sebuah permata biru dan melemparkannya ke laut. Arus laut berubah dan sebuah jalur terbentuk. Mereka memasuki jalur itu dan tersedot dengan kecepatan tinggi menuju kedalaman. Radan memperingatkan bahwa mereka akan sedikit pusing, dan tak lama kemudian mereka terjun lebih dalam lagi. Akhirnya mereka tiba di tempat yang pernah Alon kunjungi bersama observer. Setelah memasuki lubang besar dan melewati terowongan panjang, mereka tiba di sebuah gua dengan langit-langit yang memantulkan cahaya seperti gugusan bintang. Di sanalah mereka bertemu observer. Namun kali ini, observer terlihat tertusuk oleh sebuah paku besar yang menancap di dinding. Alon langsung menanyakan keadaannya. Observer menjelaskan bahwa kondisi itu diperlukan untuk mempertahankan observatorium, karena ia harus menyalurkan esensinya ke tempat tersebut selama lebih dari setengah tahun, sehingga ia tidak bisa bergerak meskipun mengetahui kedatangan Alon. Observer mengonfirmasi bahwa ia tahu Alon datang karena kalung yang ia bawa. Ia juga sempat melirik Radan dengan sedikit keterkejutan, meski segera menyembunyikannya. Ketika Alon menjelaskan bahwa kedatangannya kali ini bukan untuk memeriksa kerinduan, seperti sebelumnya, ia mengeluarkan permata melengkung yang ia peroleh dari timur dan menyerahkannya kepada observer. Begitu melihat benda itu, ekspresi observer berubah drastis. Ia terkejut dan menanyakan dari mana Alon mendapatkannya. Dengan suara serius, observer mengungkapkan bahwa benda tersebut adalah Egg of Sin. Alon dan Radan hanya bisa terdiam dengan mata terbuka lebar karena keterkejutan. Alon terkejut ketika observer menyebut permata melengkung yang ia bawa sebagai Egg of Sin. Ia sendiri bahkan tidak tahu apa benda itu sebenarnya. Observer menegaskan bahwa ia tidak keliru. Benda tersebut memang Egg of Sin, lebih tepatnya sebuah telur yang telah diciptakan namun belum menetas. Alon merasa bingung dan mempertanyakan konsep dosa yang lahir, karena menurut pemahamannya, dosa adalah sesuatu yang sudah ada sejak awal dan tidak bisa benar-benar dimusnahkan. Observer menjelaskan bahwa pemahaman Alon tidak salah. Dosa memang merupakan entitas yang sudah ada, dan meskipun wujud yang muncul di dunia dapat ditangani,
esensinya tidak bisa dihancurkan. Itulah sifat dasar keberadaan dosa. Observer kemudian mengakui bahwa sebelumnya ia memang sengaja menghindari pembahasan tentang yang hitam, tetapi kini hal itu tidak lagi penting karena dosa-dosa tersebut telah muncul ke permukaan. Ia juga menegaskan bahwa sebagai penjaga tempat itu, ia tidak mungkin tidak mengetahui kebangkitan dosa. Ia lalu menjelaskan bahwa Egg of Sin yang dibawa Alon adalah telur yang telah diciptakan sebagai wadah dosa, namun belum dilahirkan. Informasi itu ia peroleh dari pendahulunya, dan kekuatan magis yang dipancarkan benda tersebut menjadi bukti keasliannya. Alon kemudian menjelaskan tujuan sebenarnya ia datang. Ia menceritakan bahwa seseorang yang bahkan tidak sepenuhnya ia pahami identitasnya mengatakan bahwa dengan membawa Egg of Sin kepada observer, akan ada cara untuk berkomunikasi. Setelah mendengarkan penjelasan itu, observer menyimpulkan bahwa ia sendiri tidak tahu siapa sosok tersebut dan juga tidak tahu cara menggunakan Egg of Sin untuk berkomunikasi dengannya. Namun, observer mengatakan bahwa ia bisa mengarahkan Alon kepada seseorang yang mungkin mengetahui cara berbicara dengan makhluk yang tidak dapat ia kenali. Ia mengembalikan Egg of Sin kepada Alon dan menunjukkan sebuah pintu di belakangnya, memintanya untuk masuk ke sana. Sebelum Alon pergi, observer meminta waktu untuk berbicara secara pribadi dengan Radan. Setelah Alon mengangguk kecil sebagai tanda persetujuan, Radan menerima permintaan itu. Sementara suara percakapan mereka perlahan menjauh, Alon berjalan ke belakang pilar besar dan menemukan sebuah pintu kayu yang tampak tidak selaras dengan lingkungan gua. Alon memasuki pintu tersebut dan menyusuri sebuah lorong yang membawanya ke sebuah ruangan. Di dalamnya terdapat sebuah altar, seolah dibuat untuk menyimpan sesuatu. Alon menatap altar itu dan merasakan keakraban yang aneh, seakan ia pernah melihat bentuk serupa sebelumnya. Tiba-tiba, Egg of Sin mulai bergetar hebat. Ketika Alon meletakkan orb hitam itu di tengah altar, aura hitam menyebar ke seluruh ruangan. Aura tersebut sangat mirip dengan aura dosa, membuat Alon refleks hendak membentuk segel sihir. Namun sebuah suara lembut menghentikannya dan menyatakan bahwa tidak perlu melakukannya karena Sin tidak akan muncul di sana. Di hadapan Alon, sosok berbentuk manusia muncul, namun wujudnya samar dan kabur, lebih menyerupai jiwa daripada tubuh fisik. Ketika Alon menanyakan identitasnya, sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai observer terdahulu. Alon pun bertanya apakah para observer memiliki hubungan dengan Sin. Mantan observer itu menyangkal, menjelaskan bahwa kemiripan aura terjadi karena ia meminjam kekuatan Egg of Sin untuk memanifestasikan dirinya. Ia menambahkan bahwa altar tersebut menyerap mana dalam jumlah besar, dan hanya kekuatan setingkat Egg of Sin yang memungkinkannya muncul dalam wujud seperti itu. Mantan observer lalu menanyakan alasan kedatangan Alon. Alon menceritakan seluruh kejadian sejak ia memperoleh orb tersebut di timur hingga diarahkan ke ruangan itu. Setelah mendengarkan dengan saksama, mantan observer mengatakan bahwa kini ia mengerti mengapa sosok misterius itu mengirim Alon. Ia mengakui bahwa ia tahu siapa makhluk tersebut, tetapi tidak bisa menyebutkan namanya demi keselamatan Alon sendiri. Bahkan jika ia menyebutkannya, Alon tidak akan mampu mendengarnya. Ia juga menjelaskan bahwa ada cara untuk berkomunikasi dengan makhluk itu, namun Alon harus mengumpulkan 3 artefak, Mask of the One Who Walks Ahead, Crying Blessing, dan Jewel of the Close-Eye One. Alon mengenali 2 di antaranya, tetapi Jewel of the Close-Eye One sama sekali asing baginya. Ia menyadari bahwa ia tidak akan bisa berbicara dengan makhluk tersebut saat ini. Karena itu, ia mengalihkan pertanyaannya ke hal lain dan menanyakan tentang Star Eater. Mantan observer mengaku tidak mengetahui banyak tentang nama tersebut. Jika istilah itu pernah beredar di masa lalu, seharusnya ada catatan, tetapi tidak ada informasi apapun yang tersisa tentang Star Eater.
Alon kemudian meminta penjelasan lebih lanjut tentang makhluk yang ingin ia temui dan menceritakan percakapan mereka yang berkisar pada pemberontakan dan dosa. Setelah mendengarkan, mantan observer mengatakan bahwa ia bisa menjelaskan makna percakapan itu. Ia menyatakan bahwa istilah pemberontakan merujuk pada Trumage. Alasannya, seperti halnya Klaus Iwan yang mengutuk bangsa elf, makhluk tersebut telah sepenuhnya menghapus eksistensi Trumage dari dunia. Pernyataan itu membuat Alon sangat terkejut. Di waktu yang hampir bersamaan, Raja Stalian kelima sedang melakukan perjalanan menuju Tern dan menerima laporan dari informannya. Ia diberitahu bahwa Zukurak sedang mengumpulkan artefak sesuai dengan strain text, yang membuat sang raja merasa lega. Namun laporan berikutnya membuat suasana berubah. Informan melaporkan bahwa Markis Palatio telah membentuk sebuah ordo ksatria dengan jumlah 50 ksatria dan 600 prajurit. Stalian V menganggap jumlah itu masih masuk akal, bahkan ketika mendengar bahwa pasukan tersebut dipindahkan ke wilayah baru dan dilatih secara sangat keras. Namun ekspresi Stalian V berubah ketika ia mendengar bahwa para pengikut Kalanon, yang sebagian besar adalah mage dan ksatria, juga berpindah ke wilayah yang sama. Jumlah pastinya tidak diketahui, tetapi diyakini sangat besar. Kekhawatiran mulai muncul dalam diri Stalian V. Secara terpisah, setiap laporan masih bisa diterima, tetapi jika digabungkan, semuanya terasa tidak wajar. Ingatannya melayang pada peristiwa masa lalu, ketika satu kesalahan kecil saja mampu mengguncang politik kerajaan dan bahkan menjatuhkannya. Untuk pertama kalinya, Stalian V mulai bertanya-tanya dengan serius apakah sesuatu yang besar benar-benar sedang bergerak di balik layar. Keraguan dan kecemasan perlahan menyelimuti wajah sang raja. Alon tidak langsung memahami penjelasan yang baru saja ia dengar dari observer terdahulu. Dengan ekspresi berkerut, ia meminta penjelasan ulang. Sang pendahulu kemudian menanyakan apakah Alon mengetahui tentang kutukan bangsa elf. Alon menjawab bahwa ia mengetahuinya, yakni kutukan yang diberikan oleh Trumage yang berpihak pada para yang hitam, sosok yang dikenal sebagai Klaus Iwan, yang menyebabkan usia bangsa elf menyusut menjadi seperempat dari masa hidup mereka sebelumnya. Mendengar itu, sang pendahulu membenarkan pemahaman tersebut, lalu melanjutkan bahwa bukan hanya elf yang mengalami hal serupa. Trumage juga mengalami perlakuan yang sama, meskipun ia merasa istilah kutukan tidak sepenuhnya tepat. Setelah berpikir sejenak, ia menyebutnya sebagai penghapusan. Ia menjelaskan bahwa para yang hitam, termasuk Klaus Iwan, telah menghapus Trumage sepenuhnya, bukan hanya keberadaan fisik mereka, tetapi juga konsep eksistensi mereka yang terukir di dunia. Alon mempertanyakan alasan di balik tindakan tersebut. Sang pendahulu balik bertanya apakah Alon mengetahui alasan mengapa bangsa elf dikutuk. Ketika Alon mengaku tidak mengetahuinya, sang pendahulu menjelaskan bahwa alasannya sangat sederhana, baik Trumage maupun elf merupakan ancaman bagi Sin. Trumage, meskipun pada akhirnya seluruhnya mati, sempat menghalangi tujuan Sin. Karena itulah Klaus Iwan menghapus Trumage dari dunia, agar tidak ada lagi eksistensi yang mampu menghalangi jalannya takdir. Hal yang sama berlaku bagi elf. Usia panjang mereka berpotensi melahirkan individu yang dapat menghentikan Sin, sehingga mereka pun dikutuk agar tidak ada yang dapat melawan kepastian mutlak. Penjelasan itu membuat Alon terdiam. Ia tidak dapat memahami alasan di balik semua itu. Ia kemudian mengajukan pertanyaan yang paling mengganggunya, mengapa Klaus Iwan begitu ingin menghancurkan dunia? Ada banyak hal yang tidak bisa ia pahami, mengapa pencipta Sin justru bersikap ramah kepadanya, mengapa sihir yang seharusnya telah dihapus masih bisa eksis, tetapi pertanyaan paling mendasar adalah mengapa Sin diciptakan dan mengapa kehancuran dunia begitu diinginkan. Namun sang pendahulu tidak segera menjawab. Ia hanya menatap Alon dalam diam. Pada saat itu,
Alon menyadari sesuatu yang ganjil, tatapan sang pendahulu tidak benar-benar tertuju padanya. Pandangannya sedikit melenceng, seolah menembus dirinya. Lalu sang pendahulu justru mengajukan pertanyaan balik, menanyakan seberapa banyak Alon mengetahui tentang dunia ini. Meski kebingungan, Alon menjelaskan semua yang ia ketahui sejauh ini. Setelah mendengarkannya dengan tenang, sang pendahulu menyimpulkan bahwa ia memahami apa yang membuat Alon penasaran, tetapi ia tidak bisa memberikan jawabannya. Alasannya sederhana dan mutlak, mata dan telinga Alon tidak mampu menangkap kebenaran. Setelah Alon dan Radan meninggalkan tempat observer berada, Alon berdiri menatap matahari yang menggantung tinggi di langit. Radan memperhatikan bahwa Alon tampak melamun sejak mereka keluar dari gua. Alon baru menyadarinya setelah ditegur, namun pikirannya kembali tenggelam dalam perenungan. Ia mengingat perkataan sang pendahulu, bahwa mata dan telinganya tertutup dari kebenaran, sehingga siapapun yang ia tanya tidak akan mampu memberinya jawaban. Alon menyimpulkan bahwa ada seseorang yang sengaja menutupi persepsinya. Sang pendahulu tidak menyebutkan siapa sosok itu, atau mungkin memang tidak bisa. Namun anehnya, kesadaran itu tidak membuat Alon putus asa. Tujuannya tetap sama, menghentikan Sin. Selain itu, ia juga mengingat pesan terakhir sang pendahulu, bahwa dengan mengumpulkan artefak-artefak tertentu dan menemui makhluk itu, tangan yang menutupi kebenaran akan disingkirkan. Dengan pemikiran itu, Alon memutuskan untuk bersabar dan melanjutkan langkahnya. Ia kemudian memperhatikan Radan, yang juga tampak murung. Ketika ditanya, Radan mengelak dan mengatakan bahwa tidak ada masalah besar. Alon menerima jawaban itu dan mengajak Radan kembali ke kapal, meninggalkan pantai timur untuk sementara waktu. Di tempat lain, suasana berbeda terjadi di kalangan para petualang. Bran, yang baru kembali setelah sebulan berburu di dungeon, terkejut mendengar cerita Kop tentang Karam, rekan mereka yang kini bergabung dengan pasukan Markis Palatio. Rumor yang sebelumnya mereka sebarkan ternyata benar, siapapun yang menegakkan keadilan dengan membasmi bandit dan membawa bukti dapat berlatih di wilayah Markis Palatio dan memperoleh kekuatan Kalanon. Bran yang awalnya mengira cerita itu berlebihan justru semakin bersemangat. Ia segera berlari ke Guild Mercenary untuk mengambil misi pembasmian bandit. Namun setibanya di sana, ia mendapati papan misi kosong sama sekali. Permintaan pembasmian bandit yang dulu menumpuk kini lenyap tanpa sisa. Resepsionis Guild menjelaskan bahwa semua itu karena wilayah Markis Palatio kini terbuka, sehingga para bandit diburu habis-habisan. Bahkan sebelum Bran bisa mencerna situasi, sebuah permintaan baru dipasang, dan seketika terjadi kekacauan. Para mercenari dari berbagai ras saling berebut, saling menendang dan menyerang demi satu lembar misi bandit. Bran menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal, mercenari kelas A merendahkan diri demi misi yang biasanya cukup ditangani kelas B, kelompok-kelompok berangkat dengan penuh semangat meski lokasi bandit sangat jauh. Bahkan ada yang hampir salah menganggap desa biasa sebagai sarang bandit. Begitu ada teriakan bahwa bandit terlihat di hutan utara, seluruh guild langsung kosong karena semua orang berhamburan keluar. Bran berdiri terpaku di tengah kekacauan yang telah usai, menyadari betapa drastisnya perubahan yang terjadi di Lartania hanya dalam 1 bulan. Perasaan ngeri perlahan merayapi dirinya. Sesuatu yang besar dan tidak wajar sedang terjadi, dan ia merasakannya dengan jelas. Di wilayah utara kerajaan Astalon, udara dingin tetap menyelimuti daerah itu meskipun musim telah berganti. Di sana, Zukurak berdiri menatap sebuah gerbang aneh. Namun, yang benar-benar menarik perhatiannya bukanlah gerbang itu sendiri, melainkan sesuatu yang keluar dari dalamnya, sebuah tombak berkarat. Tombak itu telah terkikis begitu parah hingga mustahil dianggap sebagai senjata yang layak pakai. Meski demikian, Zukurak tidak memedulikan kegunaannya. Yang membuatnya tertarik adalah bentuk tombak tersebut.
Ia yakin bahwa jenis senjata itu tidak pernah ada di dunia ini. Sambil memutar tombak di tangannya, ia menyadari bahwa meskipun penampilannya terlalu usang untuk dikenali dengan jelas, satu hal pasti, benda itu berasal dari luar dunia ini. Zukurak sebenarnya tidak perlu memikirkan hal tersebut. Misi yang diberikan Hazat kepadanya hanyalah untuk mengidentifikasi sumber kekuatan gerbang dan mengambil Origin Stone. Namun rasa ingin tahunya terpicu oleh pemandangan asing yang selalu ia lihat setiap kali memasuki gerbang itu, lanskap yang tampak seperti berasal dari dunia lain atau mungkin dari masa lalu yang sangat jauh. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara tiba-tiba menyela dan membuatnya tersentak. Ketika ia berbalik, seorang pria berdiri di belakangnya. Pria itu mengenakan jubah ritual hitam dan tubuhnya dipenuhi berbagai rantai. Zukurak langsung merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya, bukan karena penampilan pria itu, melainkan karena satu fakta mengerikan, ia sama sekali tidak menyadari kehadiran pria tersebut. Baik sebelum maupun sesudah menerima kekuatan dari Hazat, tidak pernah ada makhluk yang mampu menghindari persepsinya. Bahkan Hazat sendiri tidak bisa sepenuhnya lolos dari indera Zukurak. Namun pria ini berbeda. Meskipun berdiri tepat di hadapannya dan ditatap langsung, Zukurak tetap tidak bisa merasakan keberadaannya. Digerakkan oleh insting, Zukurak segera memanggil senjatanya. Sebuah palu raksasa muncul, jauh lebih besar dari tubuhnya yang sudah menjulang lebih dari 2 meter. Dengan satu tangan, ia mengangkat palu itu dan bersiap menyerang, sementara pria berjubah hitam hanya menanggapi dengan tawa santai, menyebut reaksi Zukurak terlalu agresif. Dalam sekejap, pria itu mendekat dan hanya dengan sentuhan ringan pada tangan Zukurak, tubuhnya langsung membeku. Zukurak mencoba mengayunkan palunya, namun tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak. Ia mengerahkan kekuatan sihir dalam jumlah besar, otot-ototnya membesar secara mengerikan, seolah mampu menghancurkan lawannya. Namun pria itu dengan tenang menyatakan bahwa semua usaha itu sia-sia. Saat Zukurak terus meronta, pria berjubah hitam mengeluarkan sesuatu dari balik jubahnya dan meletakkannya di atas lengan Zukurak. Seketika, tubuh Zukurak mulai berubah menjadi hitam. Sambil mengambil tombak berkarat yang tadi dipegang Zukurak, pria itu menyebutkan bahwa karena ia telah memberikan tubuh yang begitu memuaskan, ia merasa pantas memberikan hadiah sebagai balasan. Pria itu lalu berbicara tentang gerbang tersebut, menyebutnya sebagai sebuah fragmen dari dunia lain. Namun Zukurak tidak mampu mendengarnya. Ia terlalu sibuk berjuang, pembuluh darah di matanya pecah, dan otot-ototnya robek dari dalam akibat usaha sia-sia untuk melepaskan diri. Ketika substansi hitam itu menjalar hingga ke pikirannya, kata-kata terakhir yang sampai kepadanya adalah tentang mata dan fragmen. Pada saat yang sama, sepasang iris kuning dengan puluhan lingkaran konsentris tumpang tindih muncul dalam kilatan singkat. Sekitar seminggu kemudian, Alon akhirnya tiba kembali di daratan dan berpisah dengan Radan setelah saling mengucapkan perpisahan. Evan, yang berdiri di belakangnya sambil memandangi kapal Radan yang menjauh, menanyakan apakah Alon menyadari ada sesuatu yang mengganjal. Alon mengangguk, mengakui bahwa ia tahu, tetapi memilih untuk tidak memaksa Radan berbicara. Alon menjelaskan bahwa ia sengaja tidak bertanya karena Radan jelas tidak ingin membicarakan apa yang mengganggunya. Jika ia dipaksa, Radan pasti akan menjawab, namun itu hanya akan membebani dirinya. Karena itu, Alon menghormati pilihan Radan untuk diam. Setelah menatap kapal itu sejenak, Alon berbalik menuju kereta yang telah menunggu. Namun sebelum naik, ia memperhatikan bahwa kereta tersebut tampak anehnya bersih, padahal telah ditinggalkan selama sekitar sebulan. Evan membenarkan kejanggalan itu. Alon memeriksa kereta dengan sihir, tetapi tidak menemukan apapun selain kebersihannya yang tidak wajar. Mereka pun memutuskan untuk tetap berangkat. Di dalam perjalanan,
Blackie dan Basiliora terlihat sedang bermain permainan papan mirip catur di depan mereka. Blackie dengan tenang menggerakkan bidaknya, sementara Basiliora melakukan langkah-langkah ceroboh. Melihat itu, Alon mulai memikirkan rencana selanjutnya. Ia perlu menemukan 3 artefak, topeng sang pendahulu, berkah tangisan, dan permata Close Eye One. Ia sudah mengetahui lokasi 2 di antaranya, tetapi permata Close Eye One belum pernah muncul di Psychedelia. Karena itu, ia berencana mengandalkan Namwon dari Guild Intelligence. Permainan papan itu berakhir dengan kemenangan mutlak Blackie, yang menekan kepala Basiliora ke papan dengan cakarnya. Melihat pemandangan itu, Alon sempat bertanya-tanya kapan Blackie akan tumbuh dewasa, meski ia segera mengabaikan pikiran tersebut. Percakapan kemudian beralih ketika Evan menyebutkan sesuatu yang terlupa. Ia mengatakan bahwa akibat tindakan Alon, para bandit kini hampir punah. Alon kebingungan, hingga Evan menjelaskan bahwa telah beredar rumor, siapapun yang mengalahkan bandit dan membawa buktinya bisa memasuki Divine Land milik Marquis Palatio. Alon terkejut dan memastikan bahwa mereka tidak pernah mengumumkan hal seperti itu. Evan menegaskan bahwa pengumuman mereka sangat samar, sesuai instruksi Alon. Namun rumor lain telah menyebar, menyatakan bahwa berlatih di Divine Land memungkinkan seseorang menggunakan kekuatan Kalanon. Alon pun semakin bingung, tidak memahami bagaimana seruan samar tentang orang-orang benar bisa berubah menjadi perekrutan besar-besaran pemburu bandit. Perasaan tidak enak pun muncul di benaknya. Beberapa bulan setelah Sin menghancurkan Vildagreen, kota itu sebagian besar telah dipulihkan berkat bantuan para penyihir manusia. Di dalam salah satu ruang kerajaan, Rin duduk dengan tenang sambil menyeruput teh hitamnya. Pintu terbuka, dan Rin menatap ke arah sosok yang masuk dengan ekspresi sedikit terkejut. Orang yang berdiri di sana seharusnya tidak berada di tempat itu. Ia menyebut nama Yutia Bludia. Yutia berdiri dengan cahaya bulan biru di belakangnya, mata merah khasnya bersinar. Yutia mengatakan agar Rin tidak terlalu terkejut, menyebut bahwa Hidan pasti sudah memberitahu. Rin mengakui bahwa ia hanya tidak menyangka kedatangannya akan terjadi sekarang. Setelah pertukaran kata-kata ringan itu, suasana ruangan berubah. Keheningan dingin dan berat menyelimuti mereka berdua.